Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat datang kepada teman-teman semua di sini ya. Alhamdulillah pada malam hari ini, Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di pembahasan UP. Dan semangatnya teman-teman semua di sini harus digedor lagi ya. Semangat, semangat, semangat. Sebentar lagi kita akan menghadapi UP. Kita semangat belajar dan harus disemangati. Pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi. Sebelum kita belajar bersama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Silakan Pak Ilmi mempersingkat waktu ya supaya tidak terlalu malam. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Lebih baik ya, harus lebih baik dari hari yang kemarin ya. Jadi baik saja tidak cukup, harus lebih baik dari hari yang kemarin. Kemudian untuk keilmuan kita juga harus begitu Bapak Ibu, harus bertambah dari hari yang kemarin ya. Amin, amin, amin. Oke, dan juga kesuksesannya harus juga bertambah Bapak Ibu ya. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan tentunya nanti dapat lulus UP maupun Gretaker ya Bapak Ibu semuanya. Amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu, Amin, amin. pada malam hari ini kita akan membahas soal-soal UP yang sudah pernah sudah pernah dikerjakan oleh teman-teman kita. Nanti akan kita coba untuk membahasnya lagi ya. Baik, izin share screen untuk soal pada malam hari ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik, silakan. Ada salah satu yang membaca. Ya, silakan Ibu Jumratul Ula untuk Ya, memulai. Ya Bu Susi. Semangat Bu. Ibu Gita, ya semangat. Ibu Gita seorang pekerja pabrik konveksi. Karena tubuhnya gemuk dan terlalu banyak berdiri, beliau mengalami varises di kaki. Varises yang dialami Bu Gita terjadi karena A. Tekanan darah mengalami hipotensi, B. Kelebihan sel darah merah dalam darah, C. Gangguan aliran darah di pembuluh vena, D. Penyumbatan pembuluh darah oleh lemak, E. Penyempitan pembuluh darah di pembuluh aorta. Kayaknya D. Penyumbatan pembuluh darah oleh lemak. Penyumbatan pembuluh darah oleh lemak. Iya. Penyumbatan D. Pak Ilmi. Sepertinya terlempar ya. Iya, terlempar Pak Ilmi. Baik, ini saya izin off cam saja ya. Sepertinya sinyal kurang bagus. Oke, Iya, baik. Ya, oke, silakan. D Pak Ilmi, kalau saya sih. Oke, kira-kira apa Bu jawabannya Bu Jumrotul? D Bapak. D Pak. Penyumbatan pembuluh darah oleh lemak. Oleh lemak.
Oleh lemak. Iya, Pak. Iya. Masa sih? Varises. Oh, aliran darah di pembuluh vena. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah ini ya. Penyempitan darah di pembuluh aorta, Pak. Aorta apa? Aorta apa vena? Vena, Pak. Aorta. Ya. Aorta apa vena, Bapak Ibu? Gangguan aliran darah di pembuluh vena. Aorta. Gangguan aliran darah di pembuluh vena, Pak. Ya, jadi ini varises itu penyebabnya adalah sering berdiri lama ya. Ini penyebabnya terlalu banyak berdiri, kemudian apa istilahnya sering memangku kaki, itu juga menyebabkan varises ya, karena aliran pembuluh yang ada di vena itu mengalami gangguan, Bapak Ibu ya, mengalami gangguan. Nah, jadi ada beberapa gangguan sistem peredaran darah atau pembuluh darah, ada tekanan darah tinggi atau disebut apa Bapak Ibu biasanya kalau tekanan darah tinggi? Hipertensi. Kemudian ada penyakit arteri koroner, itu disebabkan oleh apa? Jantung. Pengerasan pada pembuluh darah. Pembuluh arteri ya. Pengerasan pada pembuluh arteri ya, maka disebut dengan arteri koroner ya. Ini kenapa ada soal seperti ini? Ternyata ya yang kemarin juga keluar ini ya. Yang kemarin itu penyakit tulang. Nah, ini kita antisipasi aja untuk penyakit pembuluh darah juga kemungkinan juga keluar ya. Nah, ada ringkasan materinya enggak Pak Ilmi? Ada, nanti ada. Ya, siap. Nanti ada. Oke. Ringkasan materi nanti kan saya berikan ya Bapak Ibu ya. Coba ini memang sengaja tidak saya tampilkan agar Bapak Ibu itu mencatat juga begitu loh. Pak, jadi siap. ketika Zoom itu katanya penyair itu kan ikatlah ilmu dengan tulisan gitu. Biar apa? Biar ilmunya enggak lepas gitu ya. Jadi paling enggak itu ada catatan ya ketika pembahasan seperti ini. Jadi tadi penyakit arteri koroner disebabkan oleh apa? Pengerasan pada pembuluh arteri ya. Kemudian kalau varises tadi penyebabnya adalah Gangguan darah pembuluh vena. Iya. Kalau ada aneurisma. Aneurisma. Ya, aneurisma. Tidak tahu, Pak. Aneurisma itu melebar, tapi melebar yang mana? Yaitu pembuluh aortanya itu. Otak. Aorta. Lah, kalau yang tadi varises itu pembuluh darah vena yang membesar membengkak. Nah, biasanya itu berwarna biru atau ungu ya. Iya, adanya di kaki varises. Biasanya ya. Iya. Varises itu. Lah, itu biasanya penyebabnya itu kurang elastis dinding pembuluh venanya ya. Kemudian terlalu banyak berdiri, sering memangku kaki. Itu biasanya terjadi varises. Ini untuk yang pertama ya. Oke, jadi aneurisma tadi melebar itu ya, Pak? Melebar. Iya, itu gangguan di pembuluh aorta. Oh iya. Gangguan di pembuluh aorta. Aneurisma. Aorta. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Lanjut berikutnya, yaitu ke materi PPKN. Silakan. Bu Asri, silakan. Iya, Bu Susi.
kerusuhan 13 sampai 15 Mei tahun 1998 diawali oleh krisis moneter Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti yang mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto. Penyebab problema tersebut disebabkan oleh dipicu oleh ketimpangan ekonomi antara orang Tionghoa dengan kaum pribumi yang menimbulkan perlakuan diskriminatif yang merendahkan kaum pribumi. B. Latar belakang kepentingan politik dan ekonomi dengan memanfaatkan penyakit budaya berupa rasisme dengan mengkambing hitamkan orang Tionghoa. C. Provokasi yang dipicu oleh kepentingan tertentu dengan memanfaatkan penyakit budaya etnosentrisme. D. Adanya kecemburuan sosial ekonomi yang didasarkan pada stereotip yang melekat pada orang Tionghoa yang dikenal sebagai pekerja ulet dan hidup hemat. E. Adanya prasangka terhadap orang Tionghoa sebagai penyebab resesi ekonomi Indonesia. Jawabannya krisis moneter, berarti hubungannya dengan ekonomi, ya. B. Latar belakang kepentingan ke politik dan ekonomi dengan memanfaatkan penyakit budaya berupa rasisme dengan mengkambing hitamkan orang Tionghoa, Pak. Mengkambing hitamkan orang Tionghoa. Baik. Ini kalau di pembelajaran PKN itu ada penyakit budaya ya Bapak Ibu. Penyakit budaya ada berapa kira-kira penyakit budaya itu? Biasanya itu penyakit budaya itu ada satu prasangka. Prasangka itu kira-kira apa ya? Prasangka itu mencurigai. Dugaan. Ya, masih dugaan, keyakinan yang salah ya. Oke. Masih dugaan. Kemudian ada lagi yang kedua yaitu apa? Bapak Ibu? Etnosentris. Yang kedua Stereotip. Stereotip. Ya. Stereotipe. Apa ini stereotipe ini? Merasa. Nama lainnya. Kalau prasangka tadi dugaan ya. Kalau stereotipe itu kata kuncinya apa ya kira-kira? Ini sudah pernah ini saya berikan ini. Dan sering keluar juga ini kalau di UP biasanya. Stereotipe itu pelabelan. Pemberian label. Oh, Bu Sulfa itu orangnya kasar. Nah, itu pemberian label ya. Seperti itu. Itu namanya pemberian label ya. Oh, Bu siapa itu sukanya marah-marah. Nah, seperti itu ya. Jadi itu namanya pemberian label. Stereotipe. Kemudian yang selanjutnya apa Bapak Ibu? Etnosentrisme. Ya, sentrisme. Nama lainnya apa kira-kira? Etnosentrisme itu? Etnosentrisme nama lainnya apa Bapak Ibu? Etnosentrisme. Halo? Halo, Pak. Masih ada ya ini ya? Masih, Pak. Ada, Pak. Oke, nama lainnya apa Bapak Ibu? Ini ada di modul sebenarnya ya. Ada di modul PPG-nya masing-masing. Apa kira-kira? Terhadap kebudayaan lain. Apa Bu? Tadi Bu? Penilaian terhadap kebudayaan lain. Menilai budaya orang lain dengan budayanya sendiri. Ya, dengan standar budayanya sendiri. Jadi dia itu menilai budaya orang lain itu dengan standar budayanya sendiri. Itu namanya etnosentrisme. Ya. Kemudian yang keempat apa kira-kira? Rasisme. Rasisme itu apa kira-kira? Nama lainnya kira-kira apa ya?
bahasa yang mudah saja sehingga bisa menjawab nanti ya. Nama lainnya apa kira-kira? Biasanya kita kan itu jangan rasis, jangan rasis gitu. Kepercayaan mungkin. Dan ras. Kepercayaan. Rasisme bukan Bu, bukan kepercayaan. Ya, mengintimidasi. Mengintimidasi bukan. Apa kira-kira ya, Bapak Ibu? Rasisme itu? Ya, intinya itu rasisme itu menganggap rasnya atau sukunya itu lebih tinggi gitu loh. Ada superior, ada ras yang superior lebih hak untuk mengatur ras yang lain. Nah, begitu intinya ya. Jadi seperti itu. Intinya itu lebih tinggi. Rasnya itu lebih tinggi begitu. Jadi hak untuk mengatur ras yang sukunya lain. itu lebih tinggi. Anggap sukunya sendiri lebih tinggi gitu ya Pak daripada orang lain gitu. Begitu intinya. Kemudian yang selanjutnya apa Bapak Ibu? Diskriminasi. Apa diskriminasi itu? Kira-kira. Diskriminasi menghakimi, Pak. Diskriminasi itu apa kira-kira? Tadi ada yang jawab tadi. Yang pertama tadi. Menyudutkan. Suatu perbuatan itu istilahnya menerima atau menolak seseorang semata-mata berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok. Jadi menerima atau menolak itu berdasarkan keanggotaannya. Oh ini bukan anggota saya ini, saya tolak aja ini. Ya gitu itu namanya diskriminasi. Ada apa ya? Membeda-bedakan lah gitu ya. Iya Pak. Menolak berdasarkan melakukan kelompok secara berbeda ya Pak. Ya, menerima atau menolak berdasarkan apa tadi Pak? Keanggotaannya. Kelompok secara berbeda. Berdasarkan keanggotaan dalam kelompok gitu. Oke, sekarang kalau kerusuhan 13-15 ini dipicu oleh apa kira-kira ya? Krisis moneter. Belakangnya itu apakah ras, etnosentris, prasangka, ataukah diskriminasi? Kira-kira yang mana? Atau stereotipe? Stereotipe bahwa orang Tionghoa itu pekerja ulet, hidup hemat gitu. Stereotipe, pelabelan. Oh, bukan Pak. Rasisme mungkin. Apakah etnosentrisme? Menilai budayanya menilai budaya orang lain dengan budayanya sendiri? Bukan ya? Itu krisis moneter dapat dijadikan kata kuncinya, Pak. Yang C dan D berarti bukan itu. Yang C dan D berarti bukan. Yang mana kira-kira? Yang B, Pak. Yang B, Pak. Pakai rasisme. Karena ekonomi dan politik. Dan ekonomi. Ya. Jadi pada waktu itu memang terjadi gejolak ekonomi memang ya. Jadi latar belakangnya ada juga latar belakang ekonomi, kemudian latar belakang politik. Dan juga rasisme ya. Jadi menganggap rasnya itu paling unggul. Lebih tinggi. Paling unggul ya. Nah, seperti itu. Maka yang cocok yang mana ini? Yang B. Yang B ya? Iya. Jadi harus dipahami tentang istilah-istilah yang tadi ya. Saya ulang sekali lagi, prasangka itu apa? Masih dugaan ya. Dugaan. Stereotipe itu pelabelan ya. Stereotipe pelabelan. Nah, seperti ini tadi contohnya. Pelabelan itu bisa positif, bisa negatif ya. Kalau yang ini namanya pelabelan apa ini kira-kira? Seperti ini.
Pelabelan positif. Kalau pelabelan negatif contohnya seperti apa kira-kira? Kasar. Judes. Judes ya. Betul sekali ya. Suka marah-marah. Suka marah-marah dan lain sebagainya ya. Kemudian etnosentrisme tadi apa Bapak Ibu? Menilai budaya orang lain dengan standar budaya sendiri. Iya. Jadi lihat budaya orang lain itu standarnya dia ya. Jadi ndak apa istilahnya ya. Ndak transparan begitu ya. Kemudian rasisme itu apa? Menganggap sukunya lebih tinggi dari suku orang lain. Diskriminasi? Beda-bedakan atau menolak. Menerima atau menolak berdasarkan menolak atau menerima ya berdasarkan keanggotaan dalam kelompok. Oke, baik. Yang selanjutnya ya. Kita lanjut berikutnya. Ini ke bahasa Indonesia. Silakan. Ya, nomor 3 Suwaibah. Silahkan. Ya, Bu. Bacalah penggalan cerita berikut. Danah dan Kailah. Danah mengenal Kailah karena keramahannya, walaupun sebenarnya ia hanya seorang kasir di salah satu minimarket di kota. Kalia, gadis ningrat tersebut memasuki minimarket lalu mengambil beberapa barang, dan ketika Kalia sedang mengambil makanan ringan, gadis itu pun sangat senang dengan sapaannya yang dibalas Kalia. Suasana yang tergambarkan dalam kutipan cerita tersebut adalah, ini kata kuncinya, hangat, ceria. Sapaan ini. Suasananya ceria. Karena suasana ceria itu biasanya tampak wajahnya itu berseri-seri, itu namanya suasananya ceria ya. Kira-kira di sini ada seperti itu. Hangat. Yang dibalas sekali ya. Hangat itu artinya Gadis apa ya? itu pun sangat senang. Terjadi kedekatan. Humble. Hangat itu terjadi kedekatan, humble ya. Iya, humble. Nah, seperti itu. Kira-kira yang mana? Oh, hangat. Kalau yang B jelas tidak, yang B jelas tidak, yang E jelas tidak. Hangat, Pak. Hangat gimana, Pak? Hangat ya. Antara jadi suasananya hangat. Oke. Kenapa kok tidak ceria di sini ya? Tidak pilih ceria kira-kira? Tidak menggambarkan raut mukanya itu Pak di situ. Nah, keceriaan itu biasanya tergambar dari raut muka. Gitu ya. Ternyata di sini tidak digambarkan seperti itu. Maka yang lebih cocok adalah yang B. Baik, yang selanjutnya kita beralih ke IPS. Oke, selanjutnya. Ya, yang selanjutnya ya, Ibu Elsa. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Merancang proses pembelajaran dengan muatan IPS SD penting mempertimbangkan keragaman peserta didik. Hal ini sejalan dengan penggunaan media yang membantu guru selama proses pembelajaran. Beberapa guru menggunakan media slide presentation untuk menjelaskan materi manusia sebagai makhluk sosial pada tema 8. Lingkungan sahabat kita dengan subtema 1, manusia dan lingkungan. Manfaat media tersebut adalah A. Memvisualkan hal ide abstrak. B. Memperjelas akses pembelajaran. C. Memungkinkan interaksi pembelajaran dengan materi. D. Membuat pembelajaran lebih mudah. E. Meningkatkan kualitas pembelajaran. D. Yang memilih D. Membuat pembelajaran lebih mudah. A. Memvisualkan, ada media slide di situ.
Kata kuncinya apa ini kira-kira Bapak Ibu? Menggunakan media materi Penggunaan media, penggunaan media, kemudian media yang digunakan adalah slide presentasi. Ya, slide presentasi berarti ini menggunakan PPT ya sepertinya ya. Nah, kira-kira kalau temanya makhluk sosial ya, temanya makhluk sosial, manusia dan lingkungan, kira-kira manfaatnya apa ya kalau dimasukkan ke PPT itu kira-kira? Memungkinkan interaksi. Memvisualkan hal itu abstrak. Memungkinkan interaksi belajar dengan materi. Sosial interaksi. Kalau membuat pembelajaran lebih mudah, itu memang ya semua media kan tujuannya ke sana ya. Iya. Semua media tentunya tujuannya ke sana. Tapi bukan itu yang dimaksud. Jadi selain di sini itu medianya itu ini ya. Nah, medianya ini tentunya disesuaikan juga dengan materinya. Makhluk sosial. Ya kan? Nah, makhluk sosial. Makhluk sosial itu kalau dijadikan sebuah media ya, maksudnya dimasukkan ke dalam PPT tadi, itu artinya lebih memperjelas apa kira-kira? Akses pembelajaran. Lebih memperjelas ide-ide abstrak. Memvisualkan. Ya. Yang tadinya itu kan dia ada di masyarakat ya, kemudian dipindah ke slide PowerPoint. Jadi seolah-olah guru itu tadi itu memvisualkan. Memvisualkan itu artinya menggambarkan ya, kejadian di masyarakat itu loh. Makhluk sosial itu seperti ini loh, gitu. Ya, jadi tadinya kan di lingkungan masyarakat ya, di lingkungan sosial, kemudian dibawa ke medianya itu dimasukkan ke slide presentasi. Nah, di situ itu tujuannya adalah untuk menggambarkan yang tadinya itu abstrak tadi, supaya lebih konkret lebih nyata atau supaya lebih nyata. Mana Pak Ilmi? Halo, Pak Ilmi terpental apa Bu? Pak Ilmi terpental mungkin ya. Iya. Nah. Mana? Terpental. Bu Masito, bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai. Pinggitnya sudah selesai. Siap-siap untuk dapat apa ya? Untuk UKIN, pembekalan UKIN. Kira-kira tanggal berapa ya, teman-teman? Tanggal 2 kayaknya, Bu. Tanggal 2 Oktober. Iya, di jadwal. Untuk Ibu sih RPP-nya ganti apa gimana ya? Katanya ganti. Katanya ganti. Ganti Bu, yang terbaru. Ganti yang baru. Terbaru biasanya. Iya. Daring tak luring, Bu? Luring. Harus ganti ya? Oke, baik Bapak Ibu sudah terlihat. Saya lanjut ya. Sudah, Pak. Oke, jadi yang tadinya itu di dunia nyata kemudian digambarkan ke dalam slide PowerPoint. Jadi tujuannya itu ditaruh di slide PowerPoint itu, tujuannya itu agar lebih jelas. Jadi dia itu bisa menggambarkan kejadian nyata di dunia
dunia nyata tadi itu ya, dibawa masuk ke dalam media slide presentasi begitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya. Mungkin Pak Ilmi, mungkin itu kata media bisa kita jadi kata kunci ya Pak. Biasanya kan media hubungannya dengan memvisualkan gitu ya Pak. Media. Lah ya bisa ini juga, kata ya. kunci ini sudah ya. saya kasih tanda kuning itu ya. Ya. Oke. Bapak, ada yang ditanyakan sini? Saya Elsa, Bapak mau bertanya, izin. Ya, silakan Bu Elsa, ini luar biasa ini. Ayo Bu Elsa, silakan. Ini Bapak, untuk media presentasi atau PPT ini berarti disesuaikan juga dengan, jadi tidak semua PPT ini bertujuan untuk memvisualisasikan ide abstrak seperti itu Pak. Untuk PPT Bu? Ya, untuk media PPT itu apakah semua media PPT itu bertujuan untuk ini? Disesuaikan dengan konteks materinya, Pak? Disesuaikan dengan konteks materinya, Bu. Tapi rata-rata itu kalau menggunakan PPT itu biasanya memang untuk memvisualkan. Misal ya, misal kita memvisualkan tentang bangun ruang. Nah, di PPT itu kan akhirnya nanti lebih jelas itu anak-anak ya. Nah, seperti itu. Rata-rata ya, rata-rata kalau sudah masuk PPT itu tujuannya itu untuk memvisualkan. Tadi manusia kalau ditaruh di harusnya kan memang pembelajarannya apa kira-kira yang cocok itu kalau IPS itu. Datang langsung ke lingkungan itu loh, apa namanya kira-kira itu? Kontekstual. Nah, betul sekali, kontekstual ya. Jadi kalau IPS itu biasanya itu kontekstual. Nah, ini kemudian karena tidak memungkinkan, akhirnya supaya bisa tergambarkan ya. Jadi kehidupan sosial tadi itu tergambarkan, maka divisualisasikanlah di dalam PPT begitu. Kalau foto kira-kira tujuannya apa ya kira-kira? Foto atau gambar tujuannya apa? Kalau tadi kan PPT, Bu Elsa kira-kira kalau pakai media foto atau gambar kira-kira tujuannya apa? Untuk memperjelas yang visual, mengabstrakkan yang gimana? Iya, kira-kira kalau menjelaskan tentang pemandangan ya, misalkan gunung gitu, apakah gunungnya bisa kita bawa ke sekolah kira-kira? Tidak. Nah, kan tidak bisa kan ya. Akhirnya kita ganti dengan foto. Jadi apa istilahnya? Mengkonkretkan yang abstrak seperti itu, Pak. Nah, betul media sekali. konkret. Nah, jadi sifatnya itu konkret ya, menunjukkan pokok masalah ya, dibanding media verbal. Kemudian dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tadi kan masa gunung dibawa ke dalam sekolah kan tidak bisa karena batasan ruangnya terlalu luas ya, sehingga kita bisa menggantinya dengan media foto atau gambar gitu ya. Jadi ukurannya yang lebih besar itu bisa kita ganti medianya dengan foto atau gambar begitu ya. Oke, yang selanjutnya kira-kira ada media apa lagi Bapak Ibu? Selain PPT, biasanya video. Ada juga pakai video. Itu untuk apa gunanya itu? Video itu visual. Memvisualkan juga, Pak. Memvisualkan juga ya, seperti itu. Ya, itu sekilas ya tentang apa media ya, media. Oke, baik. Yang selanjutnya kita lanjut ya, Bapak Ibu ke soal berikutnya, silakan. Iya. Nah, ini gambar ini. Kalau ini gambar ini. Tadi PPT, sekarang gambar ini. Silakan. Ya, silakan Ibu Angel. Iya. Ya. Baik, terima kasih Ibu.
Siswa SD kelas tinggi masih sering menjawab tidak tahu atau bingung pada soal. Guru meminta siswa untuk memberikan contoh gambar prisma atau limas. Agar masalah ini tidak terjadi dalam pembelajaran, maka A. Sebaiknya guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat model prisma dan limas secara berkelompok. B. Sebaiknya guru melakukan pembelajaran dengan mengajak siswa menemukanali berbagai model prisma dan limas. C. Sebaiknya guru memanfaatkan LCD untuk menayangkan contoh gambar prisma dan limas. D. Sebaiknya guru memberikan ringkasan materi terkait dengan prisma dan limas. E. Sebaiknya guru melatih soal mencari volume berbagai prisma dan limas. Menurut saya A, Ibu. Membuat model prisma dan limas. Iya. Kalau ditanya gurunya ini kan sering tidak tahu ya antara prisma dan limas itu ya. Nah, kira-kira untuk mengatasi masalah tersebut itu apa yang harus dilakukan guru kira-kira? Manfaatkan LCD. Siswanya nggak kenal kok disuruh langsung buat, kira-kira bisa apa enggak? Hanya saja enggak tahu, apalagi tahu. B, B, Pak. Yang B disuruh buat ya. Iya, bingung. Maka jawaban yang A sudah terbantahkan ya. Iya. Baik. Yang B. Yang C. Yang C. Yang C LCD. Sebaiknya guru memanfaatkan LCD untuk menayangkan prisma dan limas. Lebih banyak ini kalau LCD tuh gambaran. Nah, lebih jelas. Lebih jelas ya. Jadi untuk yang C itu bisa jadi, tapi kalau kita bandingkan dengan yang B itu kira-kira lebih spesifik yang B, Pak. Karena guru melakukan ada pembelajaran dengan mengajak siswanya. Gitu. Menemukanali berbagai model prisma dan limas. Mengenalkan. Antara B dan C. Antara C dan B ya Pak. Itu kalau yang C kan menayangkan contoh gambar malah lebih banyak Pak. Asalkan dia. Tapi tidak menjelaskan, hanya menyayangkan menurut saya. B. Ya, menayangkan. Kalau B kan ada ajakan untuk mengenali. Kalau berdasarkan contoh biar anak paham ya. Dulu baru menemukanali berbagai gambar. Kalau yang B kan ada melakukan pembelajaran itu menurut saya. Kalau yang C hanya mengajak siswa menggunakan LCD. Pak Ilmi terpental lagi. Nggak bagus mungkin jaringannya. Iya, ini jaringannya. Jaringan nggak bagus. Ya. Jaringannya lagi plesiran, Bu Susi. Iya, sesuai dengan saya. Saya Bu Susi, iya. Mau nyinggung Bu Susi nih. Masih di Jakarta, Bu Susi? Karena hebat. Udah pulang, Bun. Oh, udah pulang. Iya, semalam jam 12. Jalan-jalan. Refresh terus ya. Ya. Full musik ini. Soalnya kuat tenaganya, suaranya kuat. Iya. Jadi suaranya habis sekarang, Bun. Masuk angin. Minum yang ini. Kebanyakan konser. Kumpang-kumpung, hiburan. Nggak apa-apa. Hilangin stres itu. Iya, malah nambah stres. Saya ke Monas nggak ada, tutup Monasnya. Lagi Mana apa sih ya? Siapa tadi yang dari Jakarta? Mana nih Betawi nih?
Bu siapa ya tadi? Saya lupa lagi. Bu Elsa. Kemarin ada acara apa itu? Aku dari Banten, Ibu. Oh, dari Banten. Bu Elsa dari Banten. Sama ya. Banten mana, Bu? Di Serang, Ibu. Oh, Abdi Paneglang. Di Paneglang. Serangnya mana? Serangnya kabupatennya, Ibu, bukan kota. Iya, kabupaten. Kalau saya di Paneglang. Saya juga lama di Serang, pernah di Serang 1 tahun. Ketemu tetangga Biasanya lagi Sunda ya? Kalau Banten Sunda ya? Sunda. Iya, Sunda. Jawa juga, Ibu. Kalau saya kalau kabupaten banyaknya Jawa. Kalau Serang itu Jawa ya? Ibu, Jawa. Jawa halus ya, Mbak Elsa? Bukan. Ya. Bukan ya. Kalau kita itu Banten itu Sundanya Sunda kasar. Jawanya juga sedikit ngapak gitu. Apa sih? Bukan ngapak ya? Apa sih? Jawa apa sih ya? Jawa Serang. Jawa Serangan. Kalau Jawa halusnya bisa nggak, Bu Elsa? Beda ya, Bu Elsa? Jawa halusnya jadi mulok di sini, Bu, kalau Kabupaten Serang. Apik, bagus. Saya wonten nggih, saya nggih, Bu Elsa. Bu Elsa. Jadi Jawanya itu bukan Jawa Timur gitu, Bu. Jawanya gimana ya? Jawanya lebih kayak ngapak gitu, tapi Jawa Serang gitu, Bu itu. Iya. Beda. Hono Corokonya ada nggak? Akhirnya saya sering nanya-nanya ini. Hono Coroko. Iya nggak ini? Hono Coroko, Doto Sewolo. Ada Mbak Elsa? Enggak ada. Kayaknya nggak ada deh. Ini mah, ini ya Sunda campur Jawa kayak daerah saya itu Jawa Tengah tapi ikutnya Sunda. Jadi dikasih mulok Jawa ya Jawa Tengah yang melenger. Nggak bisa. Ini sama, justru anak-anak kalau dikasih soal bahasa Sunda itu justru sama repotnya katanya sama bahasa Inggris. Lah, lebih repot. Iya. Jadi bahasanya sendiri itu nggak ini. Iya. Karena Sundanya kalau di tempat saya Sundanya Sunda gimana ya, kasar gitu. Ya udah nggak apa-apa ya Bu Susi, nikmati aja. Yang penting nanti KBM-nya bisa di Iya. Indonesia gitu ya Bu Ito. Iya. Nah, kita ketemu Berbeda-beda. di sini nih. Kita ketemu di sini tuh saya senangnya seperti itu. Iya. Kita berbeda di sini. Tapi Berbeda di sini tapi satu tujuannya apa? Lulus UP. Lulus UP, Bu Susi. Sudah Sueba. Iya, saya deg-degan dua tahap, tapi lebih banyak prosesnya ya. Katanya proses editing 2 hari, Bu Susi. Tadi tuh waktu tadi selesai gimit, dosennya udah siap-siap ya, mungkin ini kretek-kretek. Untuk ini nanti edit video cepet ya, waktunya 2 hari 35 menit, yang kemarin mah 15 menit. Maksimal ya gitu. Aduh, biar-biaran. Sekarang banyak kegiatan di sekolahnya, ada AMBK, ada Iya, banyak kegiatan sekolahan ya. Kegiatan. Iya, Popda, yoga. Aduh, saya. Makanya mesti benar-benar di ini ya. Apa kondisi kesehatan kita benar-benar mesti dijaga. Iya, kalau nggak ngikut-ngikut kayak gitu kayak nggak ini. Mempepait SD ya bareng. Mas Ito, Iya, praktisnya sudah, Bu? Sudah, sampun. Sudah di-share ke Guru Berbagi. Oh. Sudah kemarin saya, udahlah. Karena waktu presentasi saya hari pertama, waktu hari Senin, set saya
saya awal pisan biar pegawaian saya ini sama ininya ini. Udah saya hari kemarin berarti hari Selasa sore habis maghrib itu sinyal lancar, guru berbagi, RPP masukkan PDF, terus ya tulisan-tulisan. Tadi teman ada yang ini mau diganti enggak ya? Tadi Bu dosen bilangnya ada yang terbaru lah, udahlah saya mah Bu dosen pertamanya ngomongnya ini, saya sih gitu. Karena kan lama lagi sih. Nggak usah direvisi ya Bu ya? Saya revisi yang itu aja, yang waktu presentasi kan harus berbeda-beda tiap mahasiswa, cuma intinya kan sama. Udahlah saya mau ngeganti lagi, waktunya prosesnya juga ini, sayanya juga capek juga mikiran kayak gitu. EPKS ini ya alhamdulillah sudah pembayaran, sudah nggak ada halangan. Saya maksudnya tadinya ini harus diupload, apalagi setelah gitu dari Peruri udah yang pembayaran mah sudah, asa gimana? Belum dapat kartunya ya? Belum dapat kartu nih. Belum dapat kartu nih. Belum ada itu ya. Di Gmail di anu terus. Ada kemarin aku anu terus tak lihatin terus. Untuk apa? EPKS? Ya. Pakai Untuk integritas EPKS. toh. Ada, itu mah udah semua. Maksudnya untuk kartu apa sih UKIN kan biasanya kan ada kartu UKIN, dikira kartu UKIN yang kita itu satu lembar kayak Bu Susi dulu kayak gitu kok tuh. Iya. Nanti ada. Itu, nanti ada ya Bu Susi. Ya. Kalau untuk EPKS mah sudah, saya udah nggak mikiran itu lagi, sudah ada di email ada apa. Itu untuk kartu UKIN-nya dapat otomatis nanti atau gimana Bu Susi? Yang untuk ujian UKIN. Iya, nanti ada. Nanti kita unduh. Nanti kita unduh di LMS ya? Bukan di LMS. Di web ya? Di mana ya? Saya lupa lagi. Tapi nanti ada nanti di sana untuk UKIN-nya nanti kita print, ditandatangani. Nanti untuk di depan itu dibacakan gitu. Dibacakan nanti. Nanti kan ada sosialisasi ya, Bu? Ada. Pembekalan. Nanti sebelum UP juga tuh, sebelum UKIN, dari sebelum UKIN ada pembekalan, nanti mau UP juga ada pembekalan lagi. Seperti itu. Itu di jadwal ada tulisan pendaftaran, itu jadi saya bingung. Iya, pendaftaran itu. Di sananya pendaftaran UKM PPG ya. Itu apa sih? UKIN sama UP-nya. Nanti kan kita daftar lagi. Jadi proses kita yang di LMS itu sudah selesai. Nanti kita sekarang untuk UKIN dan UP itu kan penilaiannya penilaian dikti. Jadi kita ini lagi ya, bukan dari LPTK. Makanya saya selalu ini ya, kami gitu dari RGS itu yang penting itu di LMS itu tercentang hijau, aman dengan KKM gitu. Jangan mengharapkan misalkan nilainya harus sempurna, tidak. Yang kita kejar itu nilai kita aman sesuai di atas KKM lah ya. Mau cukup KKM yang penting lulus gitu. Nah, yang kita fokuskan itu yaitu UP dan UKIN-nya. Karena penentu kelulusan itu UP dan UKIN. UKIN itu praktek itu ya Bu ya? Ya, praktek. UKIN itu praktek. Kan dari sama seperti kemarin perangkat pembelajaran, prakteknya, lalu portofolio kan, yang itu. Nah, untuk yang lebih ininya lagi kan di UP-nya. Iya. UP yang benar-benar kita harus persiapkan itu UP. Ya, pusat paling pokok UP. Iya. Kan di sini kan banyak teman-teman yang ini juga kan di UP ya.
Gerakannya di UP bukan. Iya. Sebenarnya gimana ya? Soal-soal UP itu kan sudah ada kisi-kisinya. Kisi-kisinya ya seperti itu, tiap tahun juga sama gitu kan. Kisi-kisinya seperti itu, namun soalnya berbeda-beda. Jadi menuntut kita ke pemahaman. Pada saat kita melakukan ini ya, pembahasan-pembahasan soal UP itu makanya bukan dihafal soal, tapi ke pemahamannya. Pemahaman yang kita... Oke, sudah Bu Susi ya. Mohon maaf Bapak Ibu untuk wifi ini terputus ya, wifi-nya terputus. Ini saya pakai paketan ini. Paketan ini. Oke. Ya, oke, baik. Iya. Silakan, ini mudah-mudahan paketannya ini cukup ini ya. Oke Bapak Ibu, ini tadi ada siswa yang ditanya gurunya itu menjawabnya tidak tahu atau bingung ya. Padahal gurunya itu meminta apa? Meminta siswa itu untuk memberikan contoh. Nak, berikan contoh gambar prisma atau limas. Nah, siswanya itu tidak tahu. Tidak tahu Bu, tidak tahu Pak. Contoh dari prisma atau limas. Kira-kira guru yang dilakukan guru apa kira-kira? Antara yang B dan yang C. Iya Bu, ya Pak itu. Yang B, kayaknya B Pak. Kalau yang C itu menayangkan, ini juga bisa ya, menayangkan lewat LCD. Tapi kalau yang B itu lebih kompleks. Iya, lebih kompleks itu artinya siswanya itu yang diajak. Jadi di sini tidak hanya gurunya ya. Iya. Jadi siswanya diajak langsung menemukan berbagai model prisma. Nah, kalau yang C tadi siswa disuruh menyimak tayangan LCD. Kalau yang B ini dia sudah diajak untuk masuk ke dalam pembelajaran itu. Pembelajarannya tadi ya. Jadi bisa juga di situ memegang prismanya gitu loh. Nah, maka yang lebih cocok adalah yang B. Prisma itu kan bermacam-macam loh Bapak Ibu ya. Ada prisma apa saja kira-kira? Segi empat. Nah, di sini nanti dari yang B ini nanti siswa akan lebih mengenal bermacam-macam prisma dan juga limas. Kalau yang C itu sepertinya siswanya yang pasif ya, tapi gurunya yang aktif. Ya. Nah, kalau yang B ini sudah ada kolaborasi antara guru dengan siswa. Seperti itu. Jadi kalau ada dua seperti ini kita cari yang lebih kuat ya secara argumen ya, secara argumen seperti itu. Oke. Bapak, ya. kan yang tipeknya itu Pak ya? Berarti. Yang tipeknya ini di sini itu lebih condong siswanya itu kan tidak tahu Bu ya. Jadi supaya tahu itu ya paling tidak dikenalkan dengan berbagai macam model ya. Memang yang C itu tipek ya, tipek tapi siswanya tidak langsung memegang. Kalau yang B ini bisa jadi siswanya itu diajak untuk menemukan di situ itu juga memegang daripada model berbagai macam prisma. Ya, jadi lebih kompleks daripada yang C. Gitu. Gimana? Silakan. Barangkali ada yang berpendapat lain, silakan, enggak apa-apa. Kalau memang argumennya lebih kuat, ya berarti jawabannya yang itu, gitu. Gimana, Bapak Ibu? Ada lagi yang lanjut, Pak? Lanjut ya. Oke, jadi seperti itu ya. Yang selanjutnya ini tentang KD, masih matematika ini, tapi matematikanya bukan hitung-hitungan ya. Tapi lebih condong ke media ini. Kita membahas media. Silakan. Media. Bagaimana Bu Novi? Suaranya?
Bisa di ini, silakan Bu Novi. Ya Bu, agak serak tapi berikut kompetensi dasar di kelas 1 3.2 menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusun lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. Berikut ini ada beberapa pilihan media pembelajaran yang dapat digunakan, yaitu 1. Blok dinas, 2. Kartu bilangan, 3. Kartu beda warna, 4. Tangga bilangan, 5. Garis bilangan. Media yang sesuai digunakan untuk membelajarkan nilai tempat adalah tempat kartu bilangan. Nilai tempat itu Bisa. seperti apa Bu Novi? Misalnya satuan, puluhan. Nah, itu nilai tempat satuan, puluhan. Kira-kira kalau mengenalkan siswa ke seperti itu pakai apa kira-kira ya? Blok dinas sama kartu bilangan. Blok dinas Bilangan sama bisa. kartu bilangan. Ya, kartu bilangan. Kalau tangga Kartu bilangan itu biasanya itu diberi satuan, puluhan gitu itu ya, Bapak Ibu ya? Iya. bisa, Pak. Tapi kartu Bukan. beda warna juga Kartu bisa. bilangan tuh angka 1 sampai dengan 10 Pengenalan begitu. angka. Banyak kartu bilang angka. Angka lah ya. Angka, iya. 1 sampai itu kan begitu. Nanti disusun sama siswanya kan gitu kan ya intinya Iya, ya. iya. Tapi Iya. bisa juga kartu bilangan. Kalau blok dinas ini seperti apa kira-kira gambarannya Bapak Ibu? Gambar-gambar Pak, blok dinas ini. Blok dinas. Iya, semacam itu. Alat peraga. Media pembelajaran dikembangkan oleh Mungkin lebih ke puzzle, seperti puzzle itu loh Pak. Puzzle, Blok. iya. Seperti puzzle ya. Iya. Kalau nanti jumlahnya ada 10 berarti puluhan gitu ya. Ya. Jumlahnya lebih dari Ya. 100 berarti ratusan gitu ya. Kayak kotak-kotak dijejer gitu Pak, 10 jadi. Nah, oke, berarti blok dinas sama kartu bilangan. Kalau kartu beda warna ini untuk apa Bapak Ibu kira-kira? Kartu beda warna. Bilangan bulat positif negatif mungkin Pak. Positif negatif bisa. Tangga bilangan Satuan panjang. Di satuan gambar panjang. Garis Ya. bilangan untuk Bilangan positif negatif. bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Bulat Negatif ya. ya. Oke, baik. Jadi yang cocok adalah menggunakan blok dinas dan kartu bilangan. Ini untuk apa? Belajarkan nilai tempat. Nah, jadi menjelaskan bilangan sampai 2 angka itu menggunakan itu ya. Nah, nilai tempat ya. Oke, yang selanjutnya sepertinya malam hari ini banyak medianya ini. Oke, lanjut berikutnya, silakan. Iya. Selanjutnya saya lihat di sini yang bapaknya cuma 1. Pak Novan Effendi, silakan. Banyak. Oh iya, berdua sama Pak Tommy ya. Tadi ada Pak Tommy, ya. Iya, Pak Tommy lagi sakit itu. Tommy sakit tadi aku ketemu Bu. Seorang guru akan membelajarkan KD 4.5, menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume, seperti kubus satuan, serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Salah satu indikator pencapaian kompetensi yang dirumuskan adalah menemukan rumus volume kubus dengan menggunakan berbagai modal kubus satuan. Untuk mengetahui bahwa dalam pembelajaran yang dilakukan siswa sudah dapat menemukan rumus volume kubus dengan memanfaatkan kubus satuan, alat evaluasi yang tepat digunakan oleh guru adalah A. Lembar kerja peserta didik, B. Penilaian kinerja, C.
lembar penilaian diri tentang kemampuan menyelesaikan soal. D. Soal pilihan ganda kompleks untuk menentukan volume kubus. E. Soal uraian untuk menentukan volume kubus. Jadi di sini yang ditanyakan adalah siswa sudah bisa menemukan rumus volume atau belum gitu ya. Tadinya hot nih, Pak. 4.5. LKPD, Pak. 4.5 itu ini ya? Keterampilan. Iya, keterampilan. Kalau saya milihnya LKPD ini, Mbak. Kalau LKPD untuk pengetahuan. Pengetahuan, iya. Kalau 4.5 keterampilan. Keterampilan. Itu kan ini ya, sudah spesifik. Kalau soal pengetahuan, Real pengetahuan. Lembar penilaian diri, penilaian kinerja. Satu-satunya keterampilan. Kinerja itu. Untuk mengetahui, kalau untuk mengetahui mungkin A. Tadi 4.5. Memang penilaiannya kinerja, tapi untuk mengetahui mungkin ini kuncinya mengetahui dari hasil LKPD. Menjelaskan dan menentukan. Mengetahui ya, lupa ya, kita tahu dari hasil LKPD. Ya, sering diasah ini. Kalau penilaiannya penilaian rumus kan mengetahui menemukan rumus kubu. Kinerja, iya. Berarti mengetahui bahwa nampaknya siswa sudah dapat menemukan. Ya, untuk mengetahui kan dari hasil LKPD. Pak Ilmi unmute ya. Pak Ilmi unmute ya. Terpental lagi kayaknya. Oh, terpental lagi. Oh, enggak, masih ada, Bu. Masih ada. Oke, jadi gini, Bapak Ibu ya. Ini adalah KD keterampilan ya. Iya, 4.5 KD keterampilan. Ya, kalau yang C itu adalah sikap ya, afektif. Yang C itu lembar penilaian diri sikap. Kemudian yang D sama E itu pengetahuan. Kalau di sini KD-nya 3 titik, berarti yang cocok D atau E ya. Karena ini pengetahuan, keterampilan. Keterampilan yang dinilai di sini adalah siswa itu bisa enggak membuat apa ya istilahnya itu, menemukan rumus. Dengan cara apa? Dengan cara kubus yang kecil-kecil itu disusun gitu loh. Ya, nanti akan menemukan rumus volume. Jadi kan kubus yang 1 sentian itu loh, disusun gini. Nanti kan ada 4 ini, berarti kan berapa itu? 2 kali 2 ya. Kali 2 lagi ya, jumlahnya berapa gitu. Nah, itu yang dinilai adalah keterampilannya. Yang dinilai keterampilannya, maka pakai penilaian kinerja. Pernah buat seperti ini Bapak Ibu? Misal itu loh, kardus kecil-kecil disusun jadi kalau kubus kan ke kanan kiri atas harus sama kan ya? Kalau ke kanannya 2 ya 2, ke kirinya 2 ya 2, ke atasnya 2 2. Nah, berarti kalau 2 kali 2 kali 2 berarti berapa Bapak Ibu? 2 kali 2 kali 2 kali 2. 8 kali 2 16. 16. 2 kali 2 4 ya. 4 kali 2 8. Berarti kalau 8 kubus kecil-kecil ya 1 sentian itu menemukan itu rumus nanti jadi volume ya. Iya. Nah, kan seperti itu. Jadi yang dinilai itunya tadi keterampilan untuk menemukannya itu tadi ya. Namanya penilaian kinerja. Untuk mengetahui. Oke, jadi di sini jangan terkecoh untuk mengetahui ya. Jangan terkecoh mengetahui. Kalau mengetahui nanti masuknya ke pengetahuan ya. Tapi yang nilai itu anak itu bisa enggak menemukan rumus volume kubus itu tadi dengan memanfaatkan kubus satuan. Kubus satuan itu artinya 1 sentian itu loh.
Jadi 1 sentian itu disusun 8 gitu. Nah, seperti tadi berarti itu kan 2 senti kali 2 senti kan panjang kali lebar kali tinggi kan ya? Iya. Bukan, berarti ini 8. Kalau volume kubus sisi kali sisi kali sisi ya. Alat evaluasi. Sisi kali sisi kali sisi ya. Iya. Ya, Kalau sisi kali sisi kalau kali ini sisi. Pak alat evaluasi. Kalau alatnya. kalau panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi Izin, sisi Pak kali Elmi. sisi kali sisi itu ya. Ini kan ada keterangan alat evaluasi. Iya, alat Bagaimana evaluasi. ini, Pak? Ya, alat evaluasinya itu dilihat dulu. Itu KD-nya termasuk apa? penilaian atau alatnya pakai alat evaluasinya itu pakai apa? Penilaian. Kata kuncinya lihat Yang pertama kata kuncinya KD-nya aja. Iya. Kita lihat dulu KD-nya. Iya. KD-nya itu kalau dia itu 1 titik atau 2 titik berarti itu nanti sikap. 1 titik, ya, 2 1 titik itu sikap atau afektif. Kemudian kalau 3 titik berarti kognitif ya, pengetahuan. Kalau 4 titik berarti psikomotor. Nah, kalau psikomotor itu dinilainya pakai apa kira-kira? Portofolio, kinerja, terus apa lagi? Proyek. Pertanyaan Yaitu seperti kemarin itu ya. Seperti itu. Jadi yang cocok adalah yang B, ya. Yang kinerja tadi yang apa? Tampil. Psikomotor. Psikomotor, Bu, ya. Ya, berarti kalau yang ini kan titik 4. Keterangan yang lembar penilaian ini, diri, lembar penilaian diri itu untuk sikap, Bu. Sikap ya. Sikap atau afektif ya. Kemudian kalau pilihan ganda uraian itu untuk pengetahuan. Ya. Nah, jadi yang lebih cocok adalah yang B ya. Baik, yang selanjutnya. Oke, silakan. Ya, selanjutnya Bu Masito. Ayo. Terima kasih. Guru berinisial AS mengeluarkan pernyataan dan belum dikonfirmasi kebenarannya kepada guru lainnya. Kemudian melaporkannya kepada kepala sekolah sehingga kepala sekolah memberikan sanksi kepada guru yang telah dilaporkan tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan pelanggaran kode etik guru AS terhadap A. Masyarakat, B. Kepala sekolah, C. Teman sejawat, D. Organisasi profesi, D. Institusi pendidikan. Ini berarti karena kode etik organisasi profesi ya? Ya. Iya. Iya. Benar. Kode etik. Iya. Organisasi profesi. Iya, jadi dia melanggar kode etik seorang guru ya. Iya. Nah, maka ini dia. Oke. Baik. Jadi kode etik di sini dianggap tidak profesional gitu ya. Tidak profesional dia, sudah melanggar ya. Oke, lanjut berikutnya. Ya. Berikutnya Bu Imro'atut ya. Iya, Bu. Ya, silakan. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Berikut ini yang merupakan nilai keadilan dalam kehidupan ketatanegaraan, yaitu A. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. B.
memberikan keleluasaan terhadap pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota untuk melaksanakan otonomi daerah. B. Membangun perekonomian atas dasar usaha bersama dengan asas kekeluargaan. D. Menjamin penyelenggaraan sistem pengajaran nasional sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan sebagai warga negara. E. Menjamin kebebasan masyarakat dalam melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kata kuncinya itu keadilan dalam kehidupan ketatanegaraan. Ketatanegaraan yang B ya. Perbedaan negara. Ketatanegaraan ini hubungannya, bukan individual ya. Ketatanegaraan. Memberikan maka di sini supaya adil itu diberikan kebebasan untuk mengelola daerah, provinsi atau wilayahnya sendiri-sendiri. Artinya di sini diberi otonomi ya, diberikan otonomi untuk mengatur daerahnya. Nih. Oke, kalau yang A ini cenderung ke apa ini? Yang A? Kebebasan kepercayaan. Agama. Kepercayaan ya. Ya. Ketuhanan. Yang C itu? Membangun perekonomian. Perekonomian ya. Koperasi. Itu yang keluarga koperasi itu. Ya. Oke, masuknya ke koperasi ini ya. Usaha bersama dengan asas kekeluargaan, koperasi itu. Oke, baik, lanjut berikutnya. Ini masuk ke Pancasila lagi. Nah, masuk ke Pancasila. Ibu Muslihatun. Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang mana ini kira-kira? Way of faith. Mana? Ini soalnya dari cermatin ya. Cermati beberapa pernyataan berikut ini. 1. Mendaftar beasiswa LPDP agar dapat bekerja di luar negeri. 2. Mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan rumah. 3. Melakukan kritik membangun terhadap kebijakan pemerintah melalui medsos. 4. Peduli terhadap kelestarian budaya daerah dan nasional. 5. Senang mengonsumsi barang-barang luar negeri karena berkualitas. 6. Membuka industri rumah tangga untuk membuka lapangan kerja. Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi pedoman hidup masyarakat dalam menghadapi tantangan global berdasarkan beberapa pernyataan di atas. Sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila yaitu yang jelas ini enggak sesuai ini ya, enggak sesuai ini. Yang ada 5-nya yang mana kira-kira? Ini enggak sesuai ini ya, enggak sesuai. A, B, C, D salah. A, B, C salah. Berarti tinggal D sama E. Kira-kira yang mana? 2. D, bekerja di luar negeri. 2 mengikuti yang kegiatan E gotong royong tuh Pak di lingkungan rumah. 2, 3. D. 2, 3, 4. Mengikuti kegiatan lingkungan rumah. 2, 3, 4. Mengkritik masyarakat. 2, 3, 4, 6 ya. Jadi kita lihat saja Bapak Ibu. Satu kita lihat di situ, oh ternyata 5 itu ada di A, B, C. Nah, maka yang lebih cocok adalah yang D sama E. Kita lihat lagi, ternyata yang nomor 1 itu mendaftar beasiswa ke luar negeri, berarti tidak cocok. Jadi yang cocok adalah yang D. Baik, yang selanjutnya rongga dada. Ini masuk ke IPA. Silakan. Rongga dada berfungsi dalam manusia seperti paru-paru jantung. Oleh tulang dada itu tulang rusuk dan tulang dada. Rusuk dan dada. Iya, rusuk dan dada. Bukan iya.
Tulang rusuk dan tulang dada ya. Nah, rusuk ya, dan belikat. betul ya. Yang tengah-tengah itu tulang dada, yang pinggir-pinggir itu ya. Tulang rusuk. Layang-layang itu adalah tulang rusuk. Jadi untuk rongga dada itu dibentuk oleh tulang rusuk dan dada. Tulang dada. Nah, oke. Baik, yang selanjutnya, berikutnya. Oke, berikutnya. Kita masuk ke IPA lagi ya. Tentang gaya dan gerak ini. Gaya itu biasanya menimbulkan apa Bapak Ibu kalau di pelajaran kelas 5 itu? Menimbulkan gerak. Bukan benda bergerak. Ya, menyebabkan benda menjadi bergerak, benda berubah arah, kemudian benda berpindah, berubah arah. Berpindah tempat. Nah, kira-kira yang ini yang mana ini? Kalau menggelindingkan bola dari datar ke bergerak, lantai miring. Mengalami perubahan. Perubahan arah. Berpindah. Datar ya, datar. Terus habis itu ke lantai yang miring. Berarti nanti yang berubah apanya? Kecepatannya. Kecepatan. Mengalami perubahan kecepatan. Berubah arah. Berubah arahnya. Kecepatannya. Nanti arahnya tetap lurus ataukah belok ya kira-kira? Lurus. Lurus, Pak. Ya. Lurus berarti nggak berubah arah kan? Yang datar Kecepatan. Perubahan kecepatan. Kecepatan ataukah bergerak? Kecepatan. Kecepatan Pak. Karena dari datar miring. Ya. Tadi di lantai yang datar itu kecepatannya yang gimana? datar. Ya, lebih lambat, lebih lambat ya. cepat yang miring. Ya. Kemudian kalau agak miring dia lebih cepat. Lebih cepat. Jadi di sini ya. Berarti kecepatan. Perubahan kecepatan. Kalau datar kan dia lambat. Jadi kuncinya itu lantai datar dan miring ya. Ya, lantai datar dan miring kuncinya. Baik, yang selanjutnya. Yang selanjutnya, ini masih IPA lagi. Konduktor dan isolator. Konduktor itu baik untuk menghantar panas. Isolator itu tidak mengantar panas. Nah, kira-kira di sini yang ditanyakan adalah isolator. Isolator berarti bila bambu dan stik. Isolator apa konduktor? Bila bambu dan stik. Jawabnya. Isolator berarti jawabannya yang A ya. Yang A. Kalau sendok itu termasuk Konduktor. Ya, oke, baik. Sudah terjawab ya. Selanjutnya ini kira-kira kalau menyajikan ini KD apa ya kira-kira ini? Menyajikan lokomotor. Ada 4. Ada 4 keterampilan. Presentasi laporan. Keterampilan. Penulisan laporan. Nah, presentasi laporan. Yang laporan hasil. Menyajikan laporan itu instrumen evaluasi keterampilan dapat digunakan untuk menilai kegiatan tersebut apa kira-kira? Presentasi laporan, menyajikan laporan. Kalau menyajikan berarti nanti dia yang dinilai adalah presentasinya. Anak-anak ayo disajikan laporannya. Maka anak-anak nanti akan presentasi laporan. Ini termasuk penilaian apa ini? Keterampilan. Baik. Lanjut berikutnya. Ini ke IPS ini. Ya. Silakan. Lanjut ke IPS. Berbagai hambatan yang sampai adanya wabah penyakit yang mendunia. Saya Pak. Ya, silakan.
Dalam kehidupan di bidang perekonomian, terdapat berbagai hambatan yang disebabkan oleh adanya wabah penyakit yang mendunia. Guru ketika ditanya oleh siswa tentang hal tersebut, jawabannya adalah A. Mengarahkan siswa untuk fokus mencermati peluang ekonomi di masa sulit sehingga membantu masyarakat keluar dari masalah. B. Meminta siswa mengumpulkan berita ekonomi dari berbagai media dan menyimpulkan bagaimana posisi perekonomian Indonesia. C. Memberikan data naik turunnya perekonomian Indonesia beserta peluang yang mungkin dilakukan oleh warga negara. D. Menjelaskan perkembangan ekonomi Indonesia yang lebih baik dibandingkan dengan negara lain dengan rakyat dapat bantuan langsung. Menggunakan data dari pemerintah sebagai instrumen untuk menjelaskan naik turunnya perekonomian secara periodik. Bidang perekonomian. Kata kuncinya adalah bidang perekonomian. Wabah penyakit yang mendunia ini berarti kemarin itu ya. COVID. 3 tahun yang kemarin ini ya. Yang kita alami COVID kemarin itu berdampak pada perekonomian lah. Guru ketika ditanya oleh siswa terkait hal tersebut, kira-kira jawaban gurunya apa kira-kira? Menggunakan data pemerintah untuk menjelaskan naik turunnya perekonomian. Memberikan Apakah mengarahkan siswanya untuk fokus mencermati peluang ekonomi? Mungkin Pak. Bukan A, bukan. Menggunakan data dari pemerintah. Iya. Berarti kayak pengamat ekonomi aja ini yang ini. Minta. Gurunya ini jadi pengamat ekonomi berarti. Yang B ya. Ada perekonomian soalnya. Jelaskan perkembangan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Mengumpulkan berita ekonomi. Mengumpulkan berita Bidang ekonomi. perekonomian wajib. Ketika ditanya oleh siswa. Kalau meminta siswa berarti ini gurunya yang ditanya siswanya ya. Iya, guru kalau meminta siswa lagi berarti guru tidak menjawab. Iya. Apa A mengarahkan siswa? Yang soalnya sedang ekonomi sulit untuk fokus Semua jawabannya menjebak ya. Sehingga ini yang lebih cocok. Jadi fokus ya. Jawaban guru itu fokus ke peluang ekonomi. Di masa ya, sulit. bukan data periodiknya. Ini naik turun anak-anak kemarin turun drastis itu ya pas waktu COVID. Nah, jadi enggak menyelesaikan ya. Jadi kalau yang A ini kan anak-anak ketika COVID kemarin itu ternyata peluang ekonominya tinggi di bidang apa? Yaitu di bidang jual beli online. Kan itu kan lebih ini ya. Jadi apa istilahnya lebih mengena ya ke siswa. Jawabannya daripada yang E itu hanya kemarin itu ini nak turun drastis ya untuk perekonomian Indonesia. Lalu ini apa? Jadi seperti itu yang paling cocok yang A. Oke, Bapak Ibu sering sekali ini keluar ya, tapi bermacam-macam. Ini berarti tenaga apa ini kira-kira ini? Surya. Sel surya ini berarti tenaga matahari. Tenaga matahari ini kan ya, matahari. Kemudian yang X yang mana ini? Yang X ini ada di generator ya, turbin ya. Nggak ngerti ini generator ini apa ini generator panas generator turbin ya. Nah, maka yang mana ini kira-kira ini? Potensial listrik panas. Namanya generator turbin itu biasanya apa? Panas Turbin listrik, Pak. Listrik. Habis ini kan jadi listrik kan ya? Ini kan ya. Nah, berarti kegiatan pembelajaran gitu ya. panas. Masa turbin panas? Kalau yang sini ini merubah panas ini ya. Oh, kinetik, Pak. Yang ini Cahaya ke listrik. Kinetik dia kan bergerak dia. Turbin itu bergerak. Bergerak ya, maka kinetik ya. Kinetik. Bergerak ya, maka jawabannya adalah kinetik. Kinetik listrik.
Kinetik itu gerak ya Bapak Ibu ya. Kinetik gerak. Nah, kalau potensial diam ya. Potensial diam. Kinetik gerak. Termal itu panas. Termal sama panas itu sama ya. Termal panas. Oke, jadi di sini ini terjadi gerakan sehingga menimbulkan energi listrik. Oke, berikutnya silakan. Nah, ini silakan. Gaya belajar. Silakan Ibu. Pak Ade kesulitan menentukan kegiatan pembelajaran yang dapat melakukan belajar. Gaya belajar siswa ada berapa Bapak Ibu? Audio visual, kinestetik, kinestetik, gaya belajar, kinestetik, audio visual, kinestetik. Nah, kira-kira yang mana kira-kira? D, Pak. Nah, nanti kalau misalkan yang memberikan perhatian, ini gaya belajar loh ya. Gaya belajar. Gaya belajar itu macam-macam. Ada yang suka dengan gambar, ada yang suka dengan video, ada yang sukanya diceramai. Suara. Nah, kira-kira supaya tercakup semua, terakomodasi semua, maka pakai medianya yang bervariasi. Jadi yang suka dengarkan suara juga terakomodasi, yang suka dengan video terakomodasi, yang suka dengan gambar atau warna-warna juga terakomodasi. Maka pakai yang D ya. Jadi gaya belajar ada yang visual, ada yang audio, ada yang audio visual. Oke, jadi ini sudah mengakomodasi semuanya karena medianya bervariasi. Oke. Selanjutnya yang ini berikutnya, silakan. Yang mengerjakan materi. Orang guru kelas 3 sedang mengerjakan materi. Ya, baca Bu Angel. Bu Angel. Kewajiban dan Lina. untuk mengevaluasi sikap. Seorang guru kelas 3 sedang mengerjakan materi tema tentang kewajiban penilaian antar teman. Dan guru tersebut merencanakan mengevaluasi sikap tadi dalam melaksanakan kewajiban di sekolah dengan cara meminta penilaian siswa lain. Alat penilaian tepat digunakan untuk kompetensi dasar tersebut adalah sosiometri berbasis kelas, B. penilaian antar teman, C. jurnal, D. skala sikap, D. penilaian diri. Antar teman tuh Pak. Sudah jelas ini ya. Jadi biasanya itu kalau PPKN itu biasanya itu rata-rata ada 1 titik sama 2 titik ya. Di sini itu tentang hak dan kewajiban ya, hak dan kewajiban. Lah, gurunya itu pengen mengevaluasi sikap, berarti ini penilaian sikap. Penilaian sikap itu bisa menggunakan apa kemarin itu Bapak Ibu? Observasi, pengamatan, ya, atau pengamatan, kemudian penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal, kemudian anekdot kejadian. Ya, nah itu kalau ini meminta penilaian siswa lain, maka penilaian antar teman. Nah, ini ya yang cocok ya. Sudah jelas diketahui di sini adalah menilai sikapnya. Nah, gurunya meminta penilaian dari siswa lain, berarti penilaian antar teman. Teman sejawat. Berikutnya. 1 kali 5 Ada siswa yang sebelumnya tampak periang, tiba-tiba berubah menjadi pendiam, suka murung di kelas.
di sekolah. Sebagai seorang guru yang melihat perubahan sikap itu tindakan yang sebaiknya dilakukan guru. Kalau ada siswa seperti itu yang dilakukan apa Bapak Ibu kira-kira? Menanyakan kepada yang bersangkutan. Betul, menanyakan langsung pada yang bersangkutan. Tapi menanyakannya di mana kira-kira? Di kelas atau dipanggil sendiri? Dipanggil sendiri. Nah, kenapa kok harus dipanggil sendiri Bapak Ibu? Biar fokus, anak tidak malu-malu. Privasi. Biar lebih terbuka. Privasinya itu lebih terjaga. Privasi dari anak tersebut lebih terjaga sehingga dia enjoy dalam menjelaskan gitu ya. Jadi yang cocok yang mana ini kira-kira? D. Ya, memanggil ke ruang tertentu dan meminta penjelasan. Ini ya, jadi secara individu ya dipanggil ya. Kemudian yang selanjutnya silakan. Kalau nilai IPA-nya turun, sebagian besar nilainya turun, berarti sebagai guru IPA yang dilakukan apa kira-kira? Remedial. Selama ini selalu di atas, tapi kemudian tiba-tiba turun. Melakukan analisis soal dan jawaban siswa. Nilai IPA sebagian besar siswa naik selalu di atas KPM penurunan. Sebagai guru IPA yang ada lakukan remedial bisa jadi kalau memang di bawah KKM kan biasanya remedial ya. Iya. Oke. Analisis soal juga bisa jadi. Kira-kira yang mana? Remedial, Pak. Melakukan analisis soal. Karena karena biasanya di atas KKM. Ya. Soalnya tiba-tiba turun berarti kan soalnya terlalu tingkat kesulitan soal mungkin tinggi. Terlalu tinggi ya. Soal hot. Oh ya, gitu. Jadi hot. Bisa jadi bukan kesalahan dari gurunya ya, dari siswanya ya. Loh, ini kok biasanya kok dapat bagus, kok ini tiba-tiba kok turun. Berarti ini yang perlu dianalisis adalah soalnya ya. Dan jawaban. Soalnya ini terlalu sulit. Terlalu susah. Ya. Atau cara menyampaikan. Yang ini ya. Kalau remedial tentu di remedial karena apa? Karena di bawah KKM. Di bawah KKM. Di remedial. Tapi di sini kan selama ini selalu di atas gitu loh. Di atas ya. Selama ini kan selalu di atas. Kok tiba-tiba itu gitu loh. Tiba-tiba turun. Nah, berarti ada kesalahan mungkin di soalnya kan begitu ya. Maka soalnya butuh dianalisis kembali. Ya. Oke, baik. Selanjutnya profesi guru. Ini apa kira-kira? Dalam proses pembelajaran tugasnya apa saja kira-kira ya? Kita itu dalam proses pembelajaran itu tugas kita apa Bapak? Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menilai, menganalisis, tindak lanjut, bimbingan. Tindak lanjut. B. Yang B kira-kira gimana? Yang B kok iya ini. Merencanakan, melaksanakan evaluasi dan merencanakan, melaksanakan evaluasi, menilai hasil pembimbingan, menganalisis dan melaksanakan tindak lanjut. Yang A dan B yang cocok yang mana kira-kira? Yang C, D, E enggak masuk itu. Yang A dan B. A mungkin Pak. Yang B Pak. Tidak lanjut. Apa? Karena pembelajaran yang A pembimbingan.
Kalau yang bimbingan bukannya yang B. Remedial. Iya, ya lebih cocok adalah yang B. Yang B, Pak. Pokok bimbingan itu ya. Penjabatan bagi seorang guru Cocok. merupakan efek dari usaha pengembangan profesor. Baik, selanjutnya berikutnya silakan IPA lagi nih, IPA. Oh, ini media lagi. Melalui LCD nih. Foto dan video, ayo. Media tapi ini masuknya ke teori belajar. Nah, teori belajar. Kalau teknologi masuk LCD materi teori. Ada dia menayangkan ya menggunakan LCD, kemudian ceramah, memberi pertanyaan, anak-anak yang diberi kesempatan menjawab, ya. Kemudian kalau aktivitas siswa itu berarti konstruktivisme membangun ya. Konstruktivisme kalau aktifan siswa. Iya. Nah, menggunakan benda ini nyata. Coba kita lihat yang aktif gurunya apa siswanya di sini. Kok enggak ada siswa di sini kelihatannya. Gurunya menayangkan, gurunya ceramah, gurunya memberi pertanyaan. Berarti kalau konstruk enggak cocok. Ya, Pak. Lebih mendominasi gurunya di sini. Kemudian yang bisa jawab anak-anak saya beri hadiah, diberi apresiasi. Oh, berarti behaviorisme Pak. Iya, behaviorisme atau behavioristik. Pujian begitu tuh. Iya, behavioristik. Iya. Kenapa kok behavioristik di sini? Ini kalau dilihat saja itu guru yang mendominasi. Ya. Kemudian ini kan diberikan stimulus kan ya siswanya ya. Kemudian ada apresiasi. Berupa pertanyaan, kemudian nanti yang bisa jawab diberi apresiasi. Itu salah satu ciri dari behavioristik. Ya. Oke, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya tinggal satu. Oh ya, tinggal satu. Silakan. Tinggal satu, silakan. Ibu. Terakhir Bu Ito, baca lagi Bu Ito. Oh, siap. Di suatu permukiman padat penduduk terdapat dua orang yang mendapat perlakuan berbeda. Pak Tony yang merupakan saudagar dengan kekayaan berlimpah disegani dan dihormati oleh masyarakat. Di sisi lain, Pak Andi yang bekerja sebagai serabutan dengan kehidupannya yang sederhana banyak dicemooh oleh masyarakat di sekitarnya. Perilaku masyarakat terhadap kedua orang tersebut menunjukkan kecenderungan ke arah sikap A. Individualisme, B. Materialisme, D. Hedonisme, C. D. Konsumerisme, E. Sosialisme. Di sini adalah sosial ya. Sosial Bu. Materialisme. Masa sih sosial? Materialis. Perilaku masyarakat terhadap materialis atau individualis. Individualisme berarti dia tidak ngereken dengan mementingkan diri sendiri. tetangganya, diri ya. sendiri. Mementingkan dirinya sendiri. Materialisme itu menganggap atau memandang sesuatu itu ukurannya adalah materi. Adalah kekayaan. Menganggap Kalau hedonisme itu sifat berpoya-poya. Ya, hedonisme itu gaya hidup berpoya-poya gitu ya. Konsumerisme itu sama. Nah, maka yang lebih cocok adalah yang mana? B. Yang B. Karena di yang sini serabutan. ya. Sebagai yang kaya dengan yang serabutan. Ya. Kalau konsumerisme itu apa ya Pak? Konsumerisme Konsumtif. belanja-belanja gitu Bu. Belanja-belanja. Sama berarti sama kayak hedon.
hampir sama dengan hedonisme. Makanya tadi saya bilang hedonisme dan konsumerisme itu sama. Oke, Pak. Ngantuk jadinya matanya. Materialisme, matre ya, Pak. Intinya matre ya, Pak. Materialisme. Ya, materialis. Jadi memandang semuanya itu ukurannya adalah materi. Materi. Ya. Ukurannya itu materi. Benar. Ukurannya itu materi. Iya, betul. Baik, Bapak Ibu, intinya pada malam hari ini itu kita tadi banyak belajar tentang media ya. Media itu kira-kira kalau dibagi itu terbagi menjadi berapa Bapak Ibu media itu? Media itu media ada apa? Bisa ada media Visual, audio. Ya, visual, audio, kemudian audiovisual. Nah, media itu salah satunya tujuannya itu untuk apa Bapak Ibu tadi? Salah satu tujuan dari media tadi. Visualisasikan abstrak. Untuk mengkonkretkan abstrak menjadi konkret. Materi yang abstrak. Atau disebut juga bahasanya itu memvisualisasikan. Jadi yang ruang lingkupnya itu cakupannya luas, ya ruangannya luas, dijadikan sebuah gambar atau video itu berarti nanti jadinya lebih kecil gitu. Jadi divisualisasikan. Kemudian ada juga penyakit budaya tadi ya, ini kan statement terakhirnya ya. Penyakit budaya tadi ada berapa Bapak Ibu? Ada 4. Ada 4 apa saja tadi? Diskriminatif, stereotip, ya, sentris, diskriminasi. Tadi apa Bapak Ibu? Pemberian label. Pemberian label. Kalau etnosentrisme menilai budaya sendiri dengan standar budaya sendiri. Budaya dengan budayanya sendiri. Kemudian diskriminasi membeda-bedakan berdasarkan kelompok. Rasisme mengunggulkan rasnya. Menganggap ras sendiri paling baik atau paling mengunggulkan ras ya. Kemudian kalau yang prasangka dugaan. Oke, baik. Kemudian belajar apa lagi kita tadi, Bapak Ibu? Selain media, penyakit itu tadi. Penilaian ya. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika ditanyakan tentang penilaian, maka hal awal yang harus dilakukan dideteksi dulu ya. Itu termasuk KD apa gitu loh. Itu KD sikap, pengetahuan, ataukah keterampilan. Nanti bisa kita tentukan penilaiannya menggunakan apa gitu ya. Jadi kalau yang sikap kemarin apa saja Bapak Ibu? Sikap observasi, penilaian sikap, Penilaian diri, penilaian antar teman, anekdot, pengamatan, jurnal. Oke. Kemudian pengetahuan, lisan dan tertulis. Kemudian keterampilan, proyek, produk, kinerja, portofolio, ya, kemudian produk, ya, itu produk, proyek, kinerja. Intinya malam hari ini seperti itu. Nanti saya share untuk materi dan juga soalnya tadi yang sudah ada jawabannya, ya. Itu Bapak Ibu, saya serahkan ke Bu Susi. Terima kasih. Monggo Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Ilmi untuk malam hari ini. Ya. Walaupun tadi beberapa kali keluar masuk ya, terpental. Besok kita akan ini ya, ada kelas lagi, ada Zoom lagi. Karena kita mengejar waktu untuk UP. Ya, Ibu Imro'atu Thaibah
Reza, silakan. Maaf Pak Ilmi ya, yang apa namanya penilaian kemarin kan sudah di-share sama Pak Ilmi ya Pak ya? Iya. Iya maaf, tolong di-share lagi Pak, soalnya kehapus punya saya atau teman-teman yang punya. Baik, nanti saya share lagi penilaian. Langsung dibintangi Bu, kalau itu. Iya, lupa. Lupa iya. Oh iya betul, nggak apa-apa. Iya. Oke Bu Ani. Untuk rekaman hari ini dikirim juga ya Bapak? Oh iya. Rekamannya hari ini ya, jelas nanti dikirim Bu Susi nanti ya. Oke. Iya. Jam 10 atau setengah 11 sudah selesai. Ya. Silakan Ibu Ani. Iya Bu, ini mau nanya kan, ini untuk persiapan UKIN ya kan ada karya inovatif. Nah ini karya inovatif itu kan ada laporan ya. Ini saya itu belum ngerti tentang itu penulisan laporan karya inovatif. Itu contohnya seperti apa? Laporan karya inovatif. Iya. Karya inovatif Bu Ani bentuk apa? Sudah di-share Bu Dewi. Di-share ya? Alat peraga itu Bu. Iya. Oh, alat peraga. Ya. Alat peraganya bisa. itu di ini Bu, bahan-bahannya apa, kemudian cara buatnya bagaimana, terus nanti proses pemakaiannya bagaimana, itu nanti terakhir ditandatangani kepala sekolah, itu jadi. Biasanya ada foto-fotonya ya Pak? Iya, jelas ada foto-fotonya, bukti-buktinya kan gitu ya. Proses pembuatannya, terus jadi bahannya apa, kemudian cara buatnya, kemudian digunakan untuk apa, terus ada foto-fotonya, terus terakhirnya itu tanda tangan dari kepala sekolah. Sudah jadi Bu, seperti itu. Iya, ada contoh filenya Pak, kalau ada minta dikirimi. Contoh file saya kemarin enggak menggunakan itu. Sudah di-share. Sudah di-share Bu Dewi. Oh, iya. Oh, sudah di-share Bu Dewi. Nanti di-share lagi Bu Susi barangkali ya. Ya, nanti di-share ulang lagi. Iya, terima kasih Bu, Pak Ilmi. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Nah, untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan saja ya. Dan saya lihat di sini karena cuaca juga banyak teman-teman yang sakit, kita doakan semoga yang sakit segera disembuhkan ya, sehat kembali karena tenaga dan pikirannya memang benar-benar mau digunakan. Kita sebentar lagi akan UP. Sehat-sehat, jaga kesehatan ya. Amin, amin, amin ya Allah. Benar-benar harus menjaga kesehatan dan vitamin, istirahat ya. Iya. Istirahat itu luangkan waktu istirahat walaupun kita sesibuk apapun, istirahat sejam atau 2 jam itu meluangkan waktu di siang hari pun itu 1 jam lah, setengah jam, atau yang penting ada istirahat. Karena apa? Waktu kita tidak banyak, sebentar lagi kita akan menghadapi UP, kondisi kita harus fit. Ya, mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri. Semoga teman-teman yang sakit segera disembuhkan. Amin, amin ya Allah. Yang sehat juga jaga kesehatannya. Amin. Untuk malam hari ini kita cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilmi, Bu Susi. Terima kasih Pak Ilmi, Bu Susi.